Hai, selamat sore, ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG masih ditutup melemah sih ya, 0,2%. Ditutup di level 6038,32. Alhamdulillah sih tadi membal setelah tes area 6000 bulat ya. Low-nya sih sempat di bawah 6000, 5900 sekian 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 lah. Dan ya kalau candlenya sih saya cukup seneng sih dengan candlenya ini. Shadow bawahnya cukup panjang. Kalau kita lihat intraday-nya kayak gini, zoom outnya mana ya. Nah, tadi sesi 2 lah ya, rebound. Ini jam berapa ya? Sesi 2 lah, rebound ya. Sesi 2 rebound, kemudian lumayan sih, dari 6000 5900-an lah. Ditutup rebound sampai ditutup di 6038 ya. Mudah-mudahan besok masih dilanjutin rebound lah ya. Cuman ya benar-benar enaknya kalau IHSG-nya berhasil nembus ke atas 6100-an. Resisten masih sama ya, 6074, 6113. Mudah-mudahan cepet-cepet di breakout lah. Di atasnya lagi sekitar 6200-an resistennya. Sekarang kita lihat saham-saham hasil explore-nya aja. Siapa tahu kan dapat yang masih enak gitu. Mana ya template saya? Banyak kan. Oh ini. Oke, NATO. Saya sih skip dulu ya. WIM. WIIM. Hari ini breakout 1000, bagus sih, tutup di 1065. Tadi bukan tadi, sorry. Sempat ada rekomendasi beli waktu tanggal 16 ya. Untuk tanggal 16 bulan 4. Hari apa tuh berarti? Minggu kemarin ya, hari Jumat. Sempat ada rekomendasi beli. Tapi ya belum naik sih, tapi juga belum, meskipun belum naik, setelah rekomendasi beli itu nggak turun ke bawah 935 karena cut lossnya kalau turun ke bawah 935. Jadi harusnya masih aman lah ya, masih punya barang, masih di hold dan masih bagus. Hari ini naik, alhamdulillah. Breakout 1000 seperti yang pernah dibahas sebelumnya ya. Area resisten di sekitar 1085, 1170 atasnya lagi. Dan tadi juga waktu di atas ini ada inside bar pattern nih. Sore-sore waktu sesi 2. Nah, kayak gini clear. Kelihatannya jelas ya. Jadi ada inside bar pattern di 15 menitnya di range 1010, atasnya 1040. Sempat diajakin beli atau nambah barang buat yang udah punya kalau naik ke atas 1040. Dan ya naik. Dan masih aman lah ya, hold dulu nggak apa-apa. Mudah-mudahan lancar ke 1085, 1100-an lah. WIM-nya masih bagus itu. Bullish all time high ya ini ya. Udah all time high belum sih? Oh udah, woi cos. Next ya, Tebik. Tebik ini buat ya apa namanya? Ya enaknya sih kalau udah naik ke atas 2700 ya. Tapi tadi udah di di apa ya? Dibahas juga waktu market lagi jalan ya. Kalau naik ke atas 2650 nih, boleh kalau mau beli duluan sebelum naik ke atas 2700 gitu. Jadi ya tutup di 2680, bagus lah. Mudah-mudahan besok naik ke atas 2700 ya. Jadi kalau mau beli buy if break 2700 nggak apa-apa. Cut lossnya sebentar saya ngitung. Karena kalau cut loss misalnya di bawah 2460 ini lumayan loh. Berapa persen itu? 9% antar jadinya. Tapi resistennya juga cukup. Ya ini sih udah all time high ya. Ini perkiraan target breakoutnya aja ini, pola-pola seperti ini sih bagus ya. Kayak mangkok kayak ini kalau breakout ya gampangnya sih hitung selebar selebar range mangkoknya ini aja. Berarti di 3400-an. 3000-an cuy. Mantep tuh. Ya, 3430 tuh.
Wah, 3430. Nah, sebelum area-area itu ada 3150 dulu. Di bawahnya ini ada 2890. Nah, saya tandain dulu aja ya. Ini perkiraan aja. Jadi kira-kira area-area yang mungkin bisa jadi resisten area-area ini 3000 lah ya. Jadi kalau misalnya buy if break 2700 gitu, cut loss di bawah 2460 gitu ya. Resistennya di sekitar 3000 3150 dulu nggak apa-apa sih. Ada ruang sekitar berapa persen? 16% ya. 1/2 lah ya. Kalau target breakoutnya dari pola dari sideways yang terbentuk atau pola mangkok sejak Februari sampai sekarang ini, kalau berhasil breakout 2700 ya, sekitar 3400. Aduh kok ribet ngomongnya. Itu ada ruang sekitar 26%. Lebar cuy. Aso itu. Oke lah, tulis dulu tebiknya. Mudah-mudahan besok marketnya enak ya. Buy if break 2700 tebik. Cut loss di bawah 2460 nggak apa-apa, agak lebar, diatur size-nya aja. Nanti area risikonya atau SL-nya adjustable ya. Kalau dapat strategi atau dapat sesuatu yang bisa dipakai untuk memperkecil risiko, bisa dipakai itu nanti. Tapi sementara di bawah 2460 dulu, area resisten di sekitar 3150 dulu. Next friend. Friend, saya pilih white NC dulu lah ya. Cepin, nah ini Cepin sih masih sama lah pakai yang kemarin aja, buy break 7850. Aduh, nggak naik-naik ini ya. Area resisten kemarin di berapa ya? 8000. Bentar, saya lupa. Puncak di 8825. Puncak sebelumnya ya. Lumayan sih kalau ke 8825. 12%-an masih oke lah ya. Cut loss masih sama di bawah 7450. Cepinnya tulis lagi daripada lupa. Next, wifi ya bagus kalau naik ke atas 800 sih. Sementara dipantau dulu sambil cari yang volumenya lebih rame ya. Sumarecon hari ini sih naik. Resisten kalau misalnya lanjut naik itu ada di atas, di sekitar 1040-1060an. Kalau di zoom out, ganti weekly dulu lah. Nah ini kelihatan itu adalah area yang pernah jadi support waktu bulan 8 Agustus ya. Kemudian di breakdown di bulan 11 dan dites, direspon jadi resisten juga pada waktu Desember nih. Kemudian turun dan dites lagi, pertama kali tes di bulan 3 Maret kemarin ya, 2021. Kalau lihat trennya sejak Maret sampai sekarang ya memang masih cenderung bullish. Cuman belakangan ini kalau lihat jangka pendeknya ya, setelah tes area 1040-1060 lah, dari Maret sampai April awal itu ada swing lower high dan lower low. Kemudian sempat bertahan di bawah area moving average dan hari ini baru kembali lagi tuh ke atas area MA-nya. Kalau misalnya mau trading fast trade gitu jangka pendek gitu ya, lihat besok bolehlah buy break 1005. Cut loss-nya di bawah 975 itu aja udah berapa persen. Oh, cukup kecil. Resisten di sekitar 1040-1060 ya. Ini juga ada ruang sekitar 1/2 lah, lumayan ini. Sumarecon ya. Sumarecon kalau kita lihat pola bid off-nya ya, transaksi yang sering terjadinya, ada perubahan perilaku sih dari beberapa waktu belakangan ini. Kayak saya ganti dulu lah. Nah, dari yang sebelumnya banyak sekali yang cenderung buang kiri ya, harganya kebetulan juga turun. Dan
belakangan ini sejak April itu flat gitu. 2 hari ini banyak sekali yang HK-HK-in gitu. Jadi besok ini dipantau si Sumarecon-nya, kalau lanjutin naik ikutan. Akumnya juga bagus nih, 1 2 3 4 hari berturut-turut belakangan ini hijau histogramnya. Jadi mana tadi ya? Nah, jadi besok dipantau ya si SMRA buy if break 1005, cut lossnya di bawah 975 aja. Next, era hari ini candlenya cenderung indecision ya, tapi ini bagus. Tadi membal setelah tes area 605. 605 ini area high yang di breakout hari Jumat kemarin. Terus kalau kita geser ke intraday ya, ini bagus sih. Kalau naik ke atas 630 ini ada peluang rebound loh. Kalau kita lihat trennya juga masih cenderung bullish ya. Dan perkiraan area resisten masih di sekitar di atasnya kalau misalnya ngelanjutin bullish. Ini kan swingnya udah higher high nih. Berarti tren bullishnya kan masih relevan gitu. Area resisten masih di sekitar 680 700-an. Jadi masih ada ruang cukup banyak ya, ada sekitar ya 10%-an untuk trading sih lumayan. Dan kalau misalnya buat yang udah punya barang mau nambah barang boleh kalau besok naik ke atas 630. Cut loss-nya di bawah 605 aja. Resisten pertama sih jelas kalau kita lihat di hourly di 660 dulu ya. Dan itu ada ruang sekitar 4%-an. Begitu berhasil breakout 660, peluang ke 700-annya makin besar. Itu. Tulis dulu aja ini si era. Jadi buy if break 630 boleh si eranya ya. Cut loss di bawah 605, resisten 660 dulu, baru di atasnya lagi di sekitar area 680 700. Next ICBP. Saya pilih wait and see dulu lah ya. 3 hari bertahan di atas area moving average. Kita coba lihat besok dia lanjutin naik gak. Kalau kita lihat swingnya, kalau dilihat swingnya nih, swing low di 8300 dan high di 9275. Low kemarin di tanggal berapa ya, 13 itu jadi higher low, tapi belum ada higher high karena belum berhasil naik ke atas 9275. Jadi kalau misalnya si ICBP nya lanjut naik, area resisten di sekitar 9225 9275 dulu, kurang lebih seperti itu ya. Wood oke. Hari ini candlenya ditutup di atas pembukaan, menguat 2,5%. Kita lihat intradaynya, lihat besok lah ya. Kalau misalnya buat yang punya barang nih, masih punya barang, selama nggak tutup di bawah ini 790 ya, 800 790-an itu masih bisa di hold sih. Kalau udah mulai tutup di bawah 800-an itu mulai pikir-pikir cari titik exit ya, buat take profit mungkin. Mudah-mudahan barangnya average bawah. Mari kalau lihat trennya masih bullish, nggak ada salahnya juga pasang trailing stop buat yang udah punya barang di bawah 290. Konfirmasi nerusin bullishnya ya kalau naik ke atas 330. Next sih ASA. Oke, ASA hari ini masih di dalam range 2070 2320. Dan ya hari ini memang ditutup menguat 3,2% dibandingkan hari sebelumnya ya. Akumnya juga mulai ada naik-naik tuh. Terus coba kita lihat intradaynya di hourly. Hourly itu bagus kalau besok lanjutin naik sih. Hari ini memang tadi di sesi kedua naik ke atas 2210 ya. Jadi kalau kita lihat perjalanan harganya nih di time frame hourly ya, setelah 2320 di hari kemarin 16 hari Jumat koreksi, tes area moving average, bikin inside bar, dan hari ini breakout 2210 tanda rebound.
Misalnya belum sempat beli, mau beli besok nggak apa-apa. Jadi selama nggak turun ke bawah 2110 atau 2070 ya, itu masih aman, boleh disimpan. Bahkan kalau naik lagi ke atas 2320 mau nambah barang sih nggak apa-apa ya, mau beli lagi averaging up itu nggak apa-apa. Sekarang kita coba lihat perkiraan area target breakoutnya di berapa, karena ini udah all time high ya. Gampang-gampangan aja lah ya. Kita ini perkiraan, jadi bukan pasti ke situ, tapi kita lihat kira-kira di berapa. Kalau berhasil naik ke atas 2320 itu perkiraan resisten berikutnya di sekitar 2450 ya. Jadi area 2400-an tuh, waspada di situ. Nah, kurang lebih seperti itu dulu untuk asanya. Jadi kalau kita pakai yang di hourly, risk rewardnya cukup menarik sih ya. Jadi besok kita lihat, belinya tunggu besok aja sih, nggak perlu langsung pasang order dini hari gitu sih, nggak apa-apa. Jadi kalau besok mau langsung beli gitu, lihat pembukaan market dulu ya, pagi-pagi mau beli, cut lossnya di bawah 2110 dulu, sebagian juga boleh, sebagiannya lagi di bawah 2070. Resistennya pertama di 2320, atasnya lagi 2420, dan kalau dari penutupan sekarang ke 2450 tuh lumayan 8% lebih. Next, film sih volumenya kok terus turun ya. Ini nah kalau kita geser ke hourly, sekilas kelihatan ada dua pundak satu kepala ya. Jadi kalau film ini turun ke bawah 500-an itu hati-hati tuh, kabur aja lah berarti ya. Kurang lebih kayak gitu. Raja, Rajana tutup atas 248 loh. Coba kita lihat besok ya. Si Raja Ntar. Oke, Raja besok sih rasanya menarik kalau lanjutin naik ya. Sementara sih saya lihat besok lah. Ya lihat besok lah ya. Naik ke atas 248 sih menarik, tapi lihat besok ya. Atau ke atas 256 tuh. Menarik tuh, karena kalau kita lihat hourly ini ada swing kan. Kalau swing ini kita anggap low ya. 224 ini low-nya, terus 256 ini high-nya, 236 ini higher low. Jadi dari perspektif sejak tanggal 13 lah, saya zoom in aja ya. Nah, konfirmasi nerusin naiknya kan berarti kalau naik ke atas 256 nih. Nah, kalau misalnya ragu-ragu nih, buy if break 256 boleh. Kalau mau tes angin dulu, buy if break 248 besok boleh gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Saratoga candlenya lower high lower low, meskipun hari ini tutup menguat 0,44% dan body candlenya putih. Yang bikin saya ragu itu ini kira-kira bikin sideways dengan range yang makin menyempit apa enggak gitu. Karena area 6300 ini area penutupan tertinggi sebelumnya masih direspon jadi resisten gitu. Jadi tunggu dulu ya, minimal kalau bertahan ke atas 6300 tuh baru enak tuh, kemungkinan bikin sideways-nya udah lebih kecil kayak gitu. PMMP. Wah, ini sih menarik ya chartnya ya. Coba kita lihat volumenya. Volumenya sih cukup sih rasanya. Hari ini sih nggak gitu rame ya, cuma 8 bio. Kalau dibandingkan dengan yang lainnya sih. Yang minat coba lihat besok lah ya. Naik ke atas 366 sih rasanya bagus. PMMP. Next ya. MCAS. Masih bullish, dijagain aja pakai trailing stop di bawah 5700 gitu. Volumenya yang saya kurang suka ya. Cenderung sepi tuh. Main hari ini tutupnya jadi kuning. Setelah tadi buka bawah dan sempat turun ya. Kita coba lihat besok yang mau beli lagi. Sementara sih hold dulu nggak apa-apa lah, selama nggak tutup ke bawah 895, 890 gitu nggak apa-apa, di hold dulu.
karena hari ini juga sampai hari ini juga masih bertahan di atas 900. Jadi ya masih oke lah di hold, masih bertahan di atas area yang kemarin di breakout 910 juga ini ya. Oke lah, ini hold dulu nggak apa-apa. Yang mau beli ini karena hitungannya hari ini tes support kemudian membal ya, support bekas resisten ini membal. Kita coba lihat besok ya, kalau lanjutin rebound nih dibeli nggak apa-apa. Ayam-ayaman masih chartnya masih menarik kok. Cepin masih bagus, Java masih bullish. Main kita lihat besok kira-kira enak nggak buat nambah barang di harga-harga sekarang ini gitu ya. MPPA ini juga masih belum bearish, trend bullishnya masih bertahan ya. Terus ya kalau mau pasang trailing stop di bawah 585 lah. Indofood sementara masih oke, masih bisa disimpan. PR-nya masih butuh breakout area 6800-an. Breakout area 6800-an baru enak tuh. Jadi yang mau nambah barang ntar lah ya, tunggu breakout 6800 6825 dulu aja. Kemungkinan ke 7000 nya baru bisa lebih besar kalau berhasil breakout 6800-an. Kurang lebih kayak gitu. Paling enggak kalau kita balik lagi ke coretan-coretan sebelumnya ya. Ini ke hourly. Nah, paling enggak ini udah nggak bikin swing low lagi ya di dalam range sideways yang agak susah ini. Kita tunggu breakout 6800 dulu aja lah buat nambah. MPMX sementara ya, sementara masih bisa di hold meskipun hari ini candlenya hitam, tutup melemah 1,5%, tapi masih relatif aman karena ya hari ini tutup di atas penutup buka di atas penutupan hari Senin kemarin ya. Nah, hari ini kalau hari ini tutup di bawah 660 atau di bawah 655 gitu, itu baru nggak enak tuh. Karena hari ini tutupnya nggak di bawah setengah dari body candle hari Senin. Jadi masih aman lah, hold dulu nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih lancar ke area 700 ya. Next, GJTL. GJTL masih di dalam range sideways yang cukup lebar. Belum berhasil keluar dan ya bagus sih di atas area moving average, bertahan di 900-an, bagus. Mudah-mudahan cepet-cepet naik lah ya. Besok naik ke atas 920 sih menarik, tapi coba lihat besok dulu aja karena ya masih sideways. Ya ini kalau besok naik ke atas 920 sih menarik ya. Nih 2 kali nih, 2 hari berturut-turut kompak hijau nih. Kalau besok naik ke atas 920 tuh wah enak. Silonya wait and see dulu ya. Ini masih jadi area resisten nih. Zoom out dikit baru kelihatan. Sorry, weekly ya. Ya weekly aja lah. Coba dikit. Kok beda? Bener daily dong. Nah ya ini area ini loh. Nah ini kan 6900 terus 6750 itu masih jadi resisten. Jadi sementara si wait and see ya, lolos dari area itu baru enak sih rasanya. Nah gitu kan. Jadi wait and see dulu ya, mudah-mudahan cepet-cepet lolos lah. CSE bentar, balik lagi ke silo. Kita coba lihat hourly-nya dulu. Lihat besok dulu aja lah, mudah-mudahan ada tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan lolos ke atas 6900-nya lebih besar. Lihat besok aja, pantau aja tuh. CSIS volumenya sepi cuy, cari yang lebih rame lah. Java masih aman lah ya, simpen dulu. Trailing stop pasang aja di bawah 2130 gitu nggak apa-apa. Bentar. Java lihat hourly. Iyalah kayak gitu dulu aja. LPPF. Oke, ini saya sih khawatir si LPPF-nya bikin sideways di range 1416.60 ya, karena
area 16 ya 1600-an lah. Ini masih direspon jadi resisten tuh. 1615, 1660. Dan hari ini candlenya lower high lower low meskipun doji. Kita coba lihat hourly-nya. Kalau besok nggak berhasil rebound gitu, nggak naik ke atas 1585 gitu ya, nggak balik ke area 1600-an lagi lah, itu hati-hati LPPF-nya. Ada kemungkinan sideways dulu di range 1400 1660. Next BBHI agak sepi. Coba lihat yang lain dulu. DGIK juga coba lihat yang lain dulu. Ikan biarin berenang dulu. Demas sideways ya. Wait and see dulu lah, cari yang lain dulu. ISSP ini menarik kalau naik ke atas 222 lagi. Kalau nggak naik ke atas 222 lagi sih agak susah ya. Akumnya juga merah-merah terus sih ini. Coba lihat ini. Nah, ini udah mulai ada perubahan. Lihat besok lah. Sementara wait and see dulu aja. OPMS ini juga volumenya yang kurang begitu rame. Yang punya barang sih pasang aja trailing stop di bawah 765. Same, ini ada tanda-tanda nih. Jadi rebound nggak besok ya? Same hari ini belum nyampe 510 ya. Mendekat lah, tadi sempat mendekat ke area 510 terus bangun dia. Kita coba lihat besok, naik ke atas 540 ada tanda-tanda rebound, ada tanda-tanda lanjutin rebound untuk samenya ya. Oke. Kurang lebih kayak gitulah. Kita lihat besok kalau naik ke atas 540 baru rasanya sih baru enak. CTRA saya sih lebih seneng Sumarecon ya ininya ya. Propertinya. CTRA kita coba lihat besok deh. Kalau naik ke atas 1210 bikin high lagi itu menarik sih. Zoom out dikit bentar. Oke, kalau kita lihat trennya dari akhir Maret atau April lah sampai sekarang memang masih bullish ya. Masih cenderung bullish. Cuman kalau kita persempit lagi lah perspektifnya, dari anggap aja kita lihat dari Maret sampai sekarang. Zoom in dulu biar nggak bingung. Dari Maret sampai sekarang itu swingnya udah ada lower high dan lower low ini. Jadi bisa dibilang dari Maret sampai sekarang itu tren bearish sudah terbentuk, meskipun itu sebagai koreksinya tren bullish yang dari akhir Maret sampai sekarang ini ya. Jadi kembali ke tren yang lebih besarnya itu peluang untuk nerusin tren yang lebih besarnya, maksud saya itu lebih besar kalau besok berhasil breakout 12.10. Jadi lihat besok dulu aja ini si CTRA-nya ya. ITMG ini juga ini area resisten loh. Area 12.700 13.000 itu area resisten. Jadi sementara sih belinya kalau naik ke atas 12.875 aja ya. Ini rasanya sih kalau naik ke atas 12.875 13 ribuannya besar kemungkinan di breakout sih. Karena penutupan tertinggi sebelumnya itu di 12.950 bukan di 13.000 sih ya. Dikit-dikit mepet-mepet. Dan persis penutupan tertinggi sebelumnya waktu sideways itu di April, penutupan tertinggi April itu di 12.700. Jadi kalau naik ke atas 12.875 berarti udah lebih tinggi dari penutupan tertinggi di bulan April gitu. Jadi si ITMG-nya pantau dulu aja lah. Rasanya sih buat per batu baraan ya, kita coba lihat teman-temannya. Adaro. Kok nggak ganti? Adaro. Kok ganti ya? PTBA. Oh ganti. PTBA ini memang ada tanda-tanda rebound, tapi saya lebih seneng kalau udah ada di atas garis moving average dulu sih ya. Biar ya ini kasat mata kan kalau kayak PTBA nih dilihat MA-nya kan 2440, 2525 ini
kasat mata gampang-gampang lihat ini udah kelihatan nih rintangannya gitu kan. Kalau udah di atas garis moving average gitu udah enak lah. Minimal peluang ke area 2700-annya atau mungkin area tertinggi sebelumnya di 2800-an itu lebih besar daripada sideways di bawah moving average gitu. Temennya lagi coba lihat Adaro juga ini masih sideways ya, meskipun dia nggak turun ke bawah 1150-an, support di 1150 1160 ya, meskipun belum turun ke bawah 1150 tapi juga belum bullish. Jadi nggak benar-benar enak ini, cuman sekedar masih aman buat di hold buat yang punya barang selama nggak turun ke bawah 1150 gitu doang sih. Coba lihat temennya lagi ya, Doit ini lumayan. Jadi buat per batu baraan Doit sama PTBA ini bisa lah dipantau ya. Cuman buat beli lagi untuk si Doit ini saya sih masih belum ya. Tunggu dulu lah. Hari ini memang tutup di atas garis moving average ini biru ini. Tapi baru ya tunggu bertahan dulu lah di atas itu. Baru enak buat dibeli ya. Sementara ini area 400-an masih berpeluang jadi resisten kalau misalnya lanjut naik ya. Jadi kalau misalnya mau ambil peluangnya ke situ gitu, besok buy break 388 tapi pasang cut loss di bawah 374 dan resistennya sekitar 400 404 itu nggak banyak. Jadi risk rewardnya 1:1 dan rewardnya sekitar 4%-an. Jadi ya wait and see dulu sih nggak apa-apa ya. Next Amor saya skip dulu aja, cari yang lebih rame. PNBS juga saya wait and see dulu. Sido balik lagi ke 785. Ampun ini susah ya. BKSL nggak bisa, saya yang baru bangun. Link oke, Link 4000-an bagus kalau besok naik ke atas 4120, pasang trailing stop ke bawah di bawah 3820 buat yang punya barang. DMMX, lanjut naik cuy. Ya udah pasang trailing stop aja ya. Yang tadinya mungkin trailing stopnya di bawah 500 gitu, boleh dinaikin di bawah 560. Jadi sempat ada rekomendasi beli kan waktu tanggal berapa saya lupa. Buy break 525 lah. Kalau misalnya turun ke bawah 560, jualan di 555 gitu atau 550 kan masih cuan. Kayak gitu. Next CNT. Ntar lah ya. CNT rebound nggak ya? Kalau besok naik ke atas 334 sih ada peluang rebound. Lihat besok. Mapi malah atret cuy. Nggak naik ke atas ini nih, berapa tuh, 830, jadi harusnya nggak beli ya hari ini ya. Zebra saya cari yang lain dulu lah. WMUU nggak jadi naik ya. Lihat besok aja nih, ayam-ayaman tambahin WMUU listnya nggak apa-apa lah, cuman hati-hati volumenya ya. Arto seperti yang dibahas kemarin ya, turun ke bawah 10975 itu sinyal sell. Karena kalau muncul sinyal sell dan dia sempat naik sebelumnya, nggak tes area high atau harga tertinggi sebelumnya, itu rawan pullback. Jadi saya khawatir ini bikin range sideways di 8800 11900. Buat yang punya barang sih harusnya ini kabur dulu ya. Itu karena turun ke bawah 10975. Next, Ralsnya bobo. Hari ini ARB. Tadi udah diingetin turun ke bawah 875 sih kabur ya. Belinya lagi gampang lah, ntar tunggu rebound. Ini juga ada buyback juga ya pin dari emiten ya. Jadi agak-agak tricky lah. Next ya, Bang. Aladin.
Ya kalau turun ke bawah 3350 lah, kabur nggak apa-apa yang punya barang. Mau kabur sebagian atau semuanya diatur aja lah. Terus udah sih, udah habis. Ada beberapa tadi yang menarik ya. Tebik, Cepin, Sumarecon, Era, CTRA, properti juga bisa dipantau. Buat per batu baraan tadi sih saya nyatet dua ya, Doit sama ITMG. Lainnya lihat-lihat lagi lah. GJTL juga besok bisa dipantau. Oke, itu dulu dari saya. Udah setengah jam lebih, nggak berasa. Sampai jumpa besok insya Allah. Tetap jaga kesehatan, stay safe, dan bye-bye.